Halo Sobat Hidup, kalian tahu gak kisah tentang seorang penginjil yang berasal dari tanah Jawa? Namanya adalah Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Part 1. Pada abad ke-19, di tanah Jawa, hiduplah seorang tokoh pribumi yang kelak dikenal sebagai penginjil besar dan berpengaruh. Namanya adalah Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Asal-usulnya hingga kini masih menjadi perdebatan, terselip di antara catatan sejarah, laporan kolonial, dan tradisi lisan masyarakat Jawa. Sebagian sumber menyebutkan bahwa dia berasal dari kalangan rakyat biasa. Dikatakan bahwa ia adalah seorang petani yang lahir di wilayah Kawedanan Juwono, dekat Gunung Muria atau Kediri, pada awal abad ke-19. Namun, dalam catatan Dr. T.H. Van den N., tokoh ini dikenal dengan nama Kiai Ngabdullah. Seorang pria yang hidup sederhana dan kemudian memilih jalan tapa karena tekanan ekonomi yang berat. Ia menetap sebagai petapa di lereng Gunung Kelut, tempat ia dikenal masyarakat sebagai sosok yang memiliki wibawa spiritual. Bahkan, banyak orang memandangnya sebagai penjelmaan tokoh legendaris pada masa Raja Jayabaya, yaitu seorang jenderal bernama Tunggul Wulung. Namun, tradisi lisan di sekitar Muria menyimpan kisah lain. Menurut cerita yang diwariskan turun-temurun, Kiai Tunggul Wulung adalah anak seorang selir dari Raden Ngabehi Atmasudirja, yang merupakan Bupati Pulisi Puramangkunegaran. Ia lahir sekitar tahun 1800 dengan nama Raden Tanda Kusuma. Dalam versi ini, ia memiliki latar belakang sebagai seorang bangsawan yang bahkan pernah menjadi seorang demang di wilayah Kediri dengan nama Raden Demang Padmadirja. Keterlibatannya dalam Perang Diponegoro di tahun 1825 sampai 1830 memaksanya untuk menyembunyikan jati diri dan kembali hidup sebagai rakyat biasa di kawasan Juwono. Nama Kiai Tunggul Wulung juga dikaitkan dengan pusaka tua berupa panji yang konon berasal dari Turki Utsmani, yang pernah dipegang saat Raden Fata naik tahta di Demak. Panji tersebut diwariskan turun-temurun dan hingga kini disimpan di Keraton Yogyakarta. Masyarakat juga mengenangnya dalam peristiwa Pagebluk Besar di Yogyakarta tahun 1892 ketika ribuan orang meninggal dunia.